warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami di sini akan menjelaskan mengenai konsep dasar karya tulis ilmiah. Definisi karya tulis ilmiah. Karya ilmiah terdiri dari dua kata, yaitu karya dan ilmiah. Karya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pekerjaan, hasil perbuatan, buatan, ciptaan, terutama hasil karangan. Sedangkan ilmiah adalah bersifat ilmu dan secara ilmu pengetahuan memenuhi syarat kaidah ilmu pengetahuan. Ilmiah diartikan sebagai hal yang berlandaskan kepada ilmu pengetahuan. Dalam membuat sesuatu yang bersifat ilmiah, seseorang harus memiliki landasan yang kuat atau dikenal dengan istilah teori. Karya ilmiah atau scientific paper juga disebut academic writing, karena biasa ditulis oleh mahasiswa dan dosen di perguruan tinggi. Karya tulis ilmiah sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berupa penjelasan, prediksi, dan pengawasan serta membahas tentang penyelidikan yang dilakukan penelitian secara logis dan empiris. Pemikiran ilmiah memiliki dua tingkatan, yaitu A. Tingkatan abstrak. Penalaran sangat berhubungan dengan tingkatan ini. Pemikiran yang bebas namun terhubung dengan ruang dan waktu. B. Tingkatan empiris, yaitu tingkatan yang berkaitan dengan pengamatan. Dalam penulisan karya ilmiah, seorang penulis harus memperhatikan tata bahasa yang digunakan, sistematika penulisan, metodologi penulisan, dan teori yang digunakan. Semua ini bertujuan untuk memvalidkan data yang diperoleh. Ciri-ciri karya tulis ilmiah. Jones menyebutkan beberapa ciri karya ilmiah, yaitu menyajikan fakta-fakta, cermat dan jujur, tidak memihak, sistematis, tidak bersifat haru, mengesampingkan pendapat yang tidak mempunyai dasar, sungguh-sungguh, tidak bercorak debat, tidak secara langsung bernada membujuk, dan tidak melebih-lebihkan. Secara umum, ciri-ciri bahasa keilmuan sebagai media karya ilmiah adalah sebagai berikut. A. Reproduktif, artinya pembaca bisa menerima dan memaknai karya tersebut selaras dengan maksud yang hendak penulis ungkapkan. B. Tidak ambigu, dikarang berdasarkan kaidah bahasa yang baik dan benar. C. Tidak emotif, disusun tidak dengan melibatkan aspek perasaan penulisnya. D. Penggunaan bahasa baku, membuat kaidah berbahasa yang benar baik dalam ejaan, kata, dan paragrafnya agar pembaca tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengartikan. E. Memakai kaidah keilmuan, penulis memuat istilah atau kata dalam aspek keilmuan dan harus sesuai akan topik yang disampaikan, juga latar belakang penulis. Jenis-jenis karya tulis ilmiah. Beberapa jenis karya ilmiah yang paling banyak diterbitkan oleh manusia adalah sebagai berikut. A. Artikel, B. Makalah, C. Kertas kerja atau work paper, D. Paper, E. Skripsi, F. Tesis. Karakteristik karya ilmiah. Berikut ini adalah karakteristik yang baik bagi sebuah karya ilmiah. A. Dalam pembahasan masalah merujuk pada teori sebagai landasan berpikir. B. Lugas, tidak emosional, bermakna tunggal, tidak menimbulkan interpretasi lain. C. Logis, disusun berdasarkan urutan yang konsisten. D. Efektif, ringkas dan padat. E. Efisien, hanya menggunakan kata atau kalimat yang penting dan mudah dipahami. F. Objektif, berdasarkan fakta. Setiap informasi dalam kerangka ilmiah selalu apa adanya, sebenarnya, dan konkret. G. Sistematis, baik penulisan dan pembahasan sesuai dengan prosedur dan sistem yang berlaku. Tujuan penulisan karya ilmiah. Tujuan dari penulisan karya ilmiah ialah untuk memecahkan suatu permasalahan tertentu, untuk menambah ilmu pengetahuan tentang suatu pokok permasalahan tertentu, melatih kemampuan menulis dan berpikir ilmiah bagi penulis yang menulis karya ilmiah tersebut. Fungsi penulisan karya tulis ilmiah. Berikut akan dijelaskan fungsi dari karya ilmiah. Yang pertama, karya ilmiah berfungsi sebagai bahan rujukan atau referensi untuk persiapan dalam penulisan karya tulis maupun kegiatan yang bersifat ilmiah. Contohnya saja seperti penelitian maupun kegiatan seminar. Selanjutnya, karya ilmiah itu berfungsi sebagai fungsi edukatif, di mana ketika kita data menulis karya ilmiah, maka wawasan yang didapat akan meningkat terhadap berbagai bidang keilmuan. Yang ketiga,
Karya ilmiah juga berfungsi sebagai fungsi sentral. Maksudnya adalah bahwa karya ilmiah mampu memperluas wawasan kepada masyarakat umumnya dalam perkembangan ilmu. Sebab dalam karya ilmiah, orang bebas menyampaikan ide atau gagasan pada kalangan tertentu atau masyarakat luas. Oke, selanjutnya syarat penulisan karya tulis ilmiah. Adapun syarat-syarat penulisan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, komunikatif. Yang kedua, bernalar. Yang ketiga, ekonomis. Yang keempat, berdasarkan landasan teori yang kuat. Yang kelima, dapat dipertanggungjawabkan. Yang keenam, tanpa unsur plagiat. Yang ketujuh, logis. Yang kedelapan, objektif. Yang kesembilan, sistematis. Yang kesepuluh, andal. Dan yang terakhir itu akumulatif. Nah, kemudian manfaat penulisan karya ilmiah. Adapun manfaat yang bisa didapatkan dari karya tulis ilmiah diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, penulis dapat melatih, mengembangkan kemampuan membaca secara lebih efektif. Sebab untuk menulis karya ilmiah harus mencari dulu teori-teori. Yang kedua, penulis dapat melatih menggabungkan hasil bacaan mengenai teori-teori tentang penelitian dari berbagai macam sumber. Yang ketiga, mengenalkan penulis dalam kegiatan kepustakaan. Yang keempat, melatih penulis untuk meningkatkan kemampuan dalam pengorganisasian dan juga menyajikan fakta secara jelas serta sistematis. Yang kelima, hasil karya digunakan sebagai rujukan penelitian lanjutan bila ada seseorang yang hendak membuat penelitian. Yang keenam itu membentuk budaya akademik pada pendidikan secara lebih baik bagi penulis. Yang ketujuh, memperluas wawasan ilmu pengetahuan. Yang kedelapan, dapat mengembangkan kemampuan diri dalam hal menulis. Dengan terus belajar dan dilatih secara terus-menerus, maka akan meningkatkan kualitas. Dan yang terakhir itu sebagai sarana pengembangan pikiran. Selanjutnya, prinsip-prinsip penulisan karya tulis ilmiah. Prinsip-prinsip tersebut yaitu A. Objektif, B. Penyimpulan, penemuan atau produser karya ilmiah harus melalui penalaran induktif dan deduktif. C. Pembahasan data harus bersifat rasio. Sikap penulisan karya ilmiah. Dalam menulis karya ilmiah diperlukan penulis yang memiliki sikap-sikap ilmiah. Menurut Broto Wijoyo 1985, orang yang memiliki jiwa ilmiah harus mempunyai sikap rasa ingin tahu yang tinggi, bersikap kritis, memiliki pandangan yang luas terhadap suatu permasalahan, sikap terbuka, mendengarkan dan menerima pendapat dan masukan dari orang lain, sikap objektif, bersifat apa adanya dalam mengungkapkan sesuatu sesuai dengan apa yang ada dan terjadi di lapangan, bisa menghargai karya-karya orang lain, sikap berani dalam mempertahankan kebenaran dan pendapat, dan sikap menjangkau ke depan artinya terus berusaha untuk menghasilkan suatu karya yang lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Tahapan umum penulisan karya ilmiah. Yang pertama, tahap persiapan. Menemukan atau mengajukan masalah yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian dengan didukung oleh latar belakang, identifikasi dari masalah, batasan topik, serta rumusan masalah. Yang kedua, tahap penulisan. Perwujudan dalam persiapan ini ditambah dengan pembahasan yang akan dilakukan selama dan setelah penulisan itu selesai. Yang ketiga, tahap penyuntingan. Tahap penyuntingan ini dilakukan setelah proses penulisan dianggap selesai. Topik karya ilmiah yang baik. Ciri-ciri topik karya ilmiah yang baik adalah sebagai berikut. A. Aktual. B. Berasal dari bidang atau dunia dari lingkungan kehidupan yang akrab dengan peneliti atau penulis. C. Memiliki arti penting baik bagi penulisnya sendiri atau bahkan bagi orang lain. D. Searah dan selaras dengan tujuan akhir penulis dan calon pembaca. E. Original atau asli. F. Tidak menyusahkan pencarian bahan. Penggunaan bahasa baku dalam penulisan karya tulis ilmiah. Dalam penulisan karya tulis ilmiah, hal yang perlu diperhatikan adalah penggunaan bahasa baku. Bahasa baku merupakan ragam bahasa yang sering digunakan dalam penelitian, karya tulis ilmiah, maupun kegiatan formal lainnya. Menurut Parera, bahasa baku memiliki 3 sifat utama, di antaranya yaitu sifat kemantapan, sifat kecendikiaan, dan sifat penyeragaman. Kode etik penulisan karya ilmiah. Kode etik merupakan kaidah yang perlu diperhatikan dalam penulisan karya ilmiah. Pada penulisan karya ilmiah,
penulis harus dengan jujur dalam menyebutkan rujukan bahan atau pemikiran yang diambil dari sumber lain. Karena jika dalam pemakaian bahan atau pikiran dari sebuah sumber tidak disertai dengan rujukan, maka dapat dikatakan dengan pencuri. Plagiarisme dalam karya tulis ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, plagiarisme adalah tindakan menjiplak, menduplikasi, atau mengambil suatu pendapat, karangan milik orang lain, dan mengaku atau menjadikan karya tersebut seakan-akan pendapat atau karangan sendiri. Orang yang melakukan plagiat disebut dengan plagiator. Plagiasi diambil dari bahasa Latin, yaitu plagiarius yang artinya penculik, serta plagium artinya menculik. Marcus Valerius Martialis, seorang penyair Romawi pada abad Masehi, secara perdana mengenalkan kata tersebut. Waktu itu, Marcus melakukan protes karena menemukan suatu karya lain yang persis dengan puisi yang telah ia ciptakan. Kemudian, Ben Jonson menerjemahkan kata yang berasal dari bahasa Latin itu ke bahasa Inggris menjadi plagiarism. Hal itulah yang menjadi latar belakang munculnya kata plagiarisme.